Belakangan ini, pasti banyak dari kita yang denger ya, soal hebohnya penentuan awal Ramadan tahun 2026 dari Muhammadiyah. Kenapa heboh? Karena acuannya itu hilal atau bulan sabit baru yang katanya baru akan kelihatan di Alaska. Nah loh, ini yang bikin banyak orang bingung dan garuk-garuk kepala. Oke, mari kita bedah pertanyaan ini. Jujur aja, ini pertanyaan yang wajar banget. Kedengerannya kan emang kayak melawan logika waktu ya. Masa kita udah sahur, bulan barunya baru kelihatan di Alaska nanti sore. Sebenarnya, rasa aneh ini muncul karena ada dua cara pandang yang lagi bertabrakan. Cara pandang kita yang biasa, yang lokal dan lihat langsung, sama logika baru yang sifatnya global dan sistematis. Nah, supaya kita semua nggak bingung lagi, kita akan urai semuanya dalam 5 poin. Kita akan telusuri logika di baliknya, konsep dasarnya, landasan agamanya, sampai nanti ada beberapa fakta menarik di bagian akhir. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Inti dari kebingungan kita soal Alaska ini, ya karena itu tadi, ada benturan dua logika. Logika pertama itu yang biasa kita pakai. Lihat hilal di atas kepala kita sendiri, logika lokal. Nah, logika kedua ini yang baru, logika global, yang memandang seluruh bumi sebagai satu kesatuan. Tenang dulu, ini bukan film fiksi ilmiah. Kita nggak lagi ngomongin perjalanan waktu atau melanggar hukum fisika kok. Sama sekali bukan. Intinya itu sederhana. Kita cuma diajak untuk punya cara pandang baru dalam mendefinisikan apa itu satu hari. Bukan lagi harinya Indonesia atau harinya negara lain, tapi satu hari untuk seluruh planet bumi. Sekarang kita masuk ke jantung penjelasannya. Bagian kedua, satu planet, satu tanggal. Kunci untuk paham semua ini adalah dengan memisahkan dua kata yang sering kita anggap sama, padahal beda banget. Apa itu? Waktu dan tanggal. Gini deh bedainnya. Waktu itu urusan lokal, matahari terbit di tempat kita, matahari terbenam di tempat kita. Puasa kita ya tetap aja dari fajar sampai maghrib sesuai jam dinding di rumah masing-masing. Itu nggak berubah. Nah kalau tanggal, ini beda. Anggap aja ini kayak sistem administrasi global. Satu payung besar yang bilang, oke dunia, hari ini adalah tanggal sekian. Satu siklus 24 jam untuk seluruh planet. Aturan mainnya begini, bayangin hari double itu kayak sebuah periode 24 jam yang sama untuk semua. Kalau di dalam periode 24 jam itu syarat hilal terpenuhi dimanapun di muka bumi, sekalipun di tempat terakhir seperti Alaska, maka boom, status bulan baru berlaku untuk semua orang yang ada di dalam periode hari yang sama itu, termasuk kita di Indonesia yang sudah mengalaminya lebih dulu. Dan sebenarnya ya, tanpa sadar kita tuh udah familiar banget sama konsep ini. Coba pikirin deh soal sholat Jumat. Kita kan terima-terima aja kalau hari Jumat itu mulainya di Selandia Baru, terus berjalan keliling dunia, baru sampai ke kita, terus lanjut lagi ke barat. Nggak ada yang protes kan? Nah, ini prinsipnya sama persis. Cuma sekarang kita terapkan buat nentuin awal bulan. Oke, logikanya semoga udah mulai kebayang ya. Sekarang pertanyaannya, emang boleh gitu secara agama? Nah, di bagian ketiga ini kita akan lihat landasan syar'inya, panggilannya untuk menjadi satu umat global. Jadi, ini tuh bukan ide yang ujuk-ujuk muncul. Ini sebuah evolusi. Dulu, tiap kota nentuin sendiri-sendiri. Terus kita maju jadi satu negara satu keputusan kan? Kalau hilal kelihatan di Aceh, yang di Papua ikut. Itu namanya wilayatul hukmi. Nah, sekarang ini adalah langkah selanjutnya yang paling logis, wilayatul ard. Satu penampakan dimanapun di dunia berlaku untuk seluruh dunia. Cakupannya aja yang diperluas. Landasan teologisnya juga kuat. Perintah berpuasalah kamu, itu kan pakai kata ganti jamak. Kamu semua, bukan kamu per daerah. Ini artinya perintahnya untuk seluruh umat Islam sebagai satu kesatuan, satu tubuh. Jadi kalau satu bagian tubuh, misalnya matanya di Alaska, udah lihat hilal, ya seluruh tubuh, termasuk tangan dan kaki di Indonesia, ikut merespons. Satu komando. Oke. Saya tahu apa yang mungkin masih jadi pertanyaan. Ini kan sama aja puasa duluan sebelum hilalnya kelihatan. Nah, di bagian keempat ini, kita akan bongkar konsep itu. Gimana bisa kita yakin sama sesuatu yang secara teknis belum terjadi? Kuncinya adalah memahami apa itu hisab di era modern. Hisab itu bukan ramalan, bukan tebak-tebakan. Hisab astronomi itu adalah ilmu pasti, qot'i. Tingkat kepastiannya itu sama kayak kita tahu besok matahari bakal terbit jam berapa. Itu pasti terjadi. Jadi, hisab ini bukan lagi prediksi, tapi informasi tentang masa depan yang sudah terjamin. Analogi paling gampangnya begini. Anggap hisab itu seperti tiket kereta yang sudah ada di tangan Anda.
Di tiket tertulis kereta akan sampai di stasiun tujuan, misalnya Alaska, jam sekian. Anda kan nggak perlu nunggu keretanya beneran sampai untuk yakin perjalanan Anda valid, kan? Tiketnya aja udah jadi jaminan. Nah, hisap ini adalah tiket kita. Dia menjamin bahwa hilal pasti akan terlihat di Alaska. Jadi, kita yang berangkat puasa duluan di Indonesia, puasanya udah sah karena tiketnya valid. Terakhir, dan ini bagian yang gak kalah penting, kita lihat sisi sejarahnya. Biar kita tahu kalau ini tuh bukan keputusan dadakan. Dan ada satu fakta yang sangat menarik di bagian ini. Coba kita lihat lini masa ini. Prosesnya panjang banget kan? Dimulai dari tahun 2007 ada simposium internasional. Terus 2016 ada kongres lagi buat nentuin kriteria. Baru di tahun 2024 sampai 2025 ini diterima dan disahkan untuk diterapkan pertama kali tahun 2026. Jadi ini bukan keputusan semalam, ini hasil pemikiran dan riset yang makan waktu hampir 20 tahun. Nah, ini dia fakta menariknya. Meskipun semua penjelasannya terdengar rumit dan acuannya sampai ke Alaska, pada praktiknya, di tanggal 18 Februari 2026 itu, kita kemungkinan besar nggak akan puasa sendirian. Kenapa? Karena kalender Ummul Qura di Arab Saudi dengan metode mereka sendiri hampir pasti akan memulai Ramadan di hari yang sama persis. Jadi, ujung-ujungnya, insya Allah kita bisa barengan. Terus kalau gitu, kenapa repot-repot bawa nama Alaska? Nah, ini soal prinsip. Muhammadiyah ingin konsisten dengan standar ilmiah tinggi yang sudah disepakati secara internasional. Ini soal komitmen untuk pakai satu aturan yang sama dan berlaku buat seluruh dunia. Jadi, Alaska disebut untuk menunjukkan bahwa sistem ini benar-benar global dan konsisten secara ilmiah. Dan kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat indah. Ini bukan cuma soal ganti kalender loh, ini adalah sebuah upaya untuk membayar utang peradaban. Sebuah mimpi yang sudah ada selama 14 abad untuk punya satu kalender yang bisa menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan mendasar untuk kita semua. Apakah kita siap untuk sedikit menggeser cara pandang kita? Dari yang tadinya fokus pada apa yang terlihat di langit di atas kepala kita saja, menjadi sadar bahwa kita ini adalah bagian dari satu komunitas global yang besar. Mungkin ini bukan cuma soal kalender, tapi juga soal bagaimana kita melihat diri kita sebagai satu umat.